Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal hafidul Quran? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah ana yafdan. Alhamdulillah. Ana bi khairin ya walad. Ana bi khairin ya salamit. Jazakallah ala du'aikum. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, Pak Guru sekarang sudah sehat berkat doa-doa dari kalian. Kembali kita belajar tentang pelajaran BTQ. Kalian semua bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, tetap dijaga keimanan kita, tetap dijaga iman dan Islam kita, supaya kita semuanya terhindar daripada segala macam fitnah dan mara bahaya yang terjadi. Anak-anakku sekalian, terima kasih yang telah mengerjakan tugas dengan baik, dengan disiplin, tepat waktu, ya, memberikan catatan tentang surah Asy-Syam, juga membaca surah Asy-Syam. Masya Allah, keren semuanya. Walaupun ada sih ya masih bisa dikategorikan maklum lah, karena mungkin Pak Gurunya juga enggak langsung berhadapan dengan kalian, menyimak langsung, cuman mendengarkan setelah kalian membaca. Kalau langsung mungkin pada saat itu bisa Pak Guru koreksi, seperti ada yang membacanya tetap panjang pendeknya nggak diperhatikan. Kalau yang namanya huruf panjang itu, bacaan panjang itu, apabila ada hurufnya, ada alif, ada harokat yang berdiri itu, patah yang berdiri, itu dibacanya panjang. Panjangnya bagaimana? Ya 2 harakat, kayak wasyamsi wa duhaha, panjangin. Ada yang baca wadduha ditasdidkan. Jadi sebelum kalian baca, biasain begini loh, diperhatikan dulu huruf per huruf, disimak dulu di sebelah mana yang harus dibaca panjang dan pendek, baru nggak langsung dibaca ujuk-ujuk tiba-tiba, jadi nggak tahu titik, nggak tahu komanya. Tapi kalau udah tahu titik komanya, enak ngebacanya tuh sayang. Diamatin dulu, ya. Oke, sekarang materinya apa Pak Guru? Materinya adalah yang pertama, Pak Guru ingin lagi memberikan tugas yang berikutnya, yaitu hafalannya. Hafalan tentang surah Asy-Syam. Tapi ini jangan khawatir, walaupun 15 ayat, Pak Guru yakin kalian mampu menghafalnya dalam waktu 1 minggu. Waduh, berat 1 minggu. 2 minggu, tuh bagaimana nggak enak banget tuh. Pak Guru kasih waktu 2 pekan untuk menghafal. 2 pekan. Jadi ketemunya Selasa lagi. Tapi tetap jangan diborong. Maksudnya dalam semalam kalian menghafal, nggak mungkin bisa. Dikasih 2 minggu itu supaya kalian punya waktu 1 day 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Wasyamsi wa duhaha, udah. Besok wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, 2 tuh. Udah tuh. Begitu terus sampai ketemu minggu keduanya, pekan keduanya, kalian sudah siap, setor hafalannya. Gimana cara nyetornya? Biasa dengan mata terpejam begini. Matanya ditutupin, kalau enggak pakai kain, pakai sorban,
Gini, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, matanya dimerem begini atau matanya ditutup begini. Supaya benar-benar tampak kalian benar-benar sedang menghafal. Yang semangat nak. Masalahnya nih, Masya Allah, kita dapat berita duka ya. Tahu kan Syekh Ali Jabir telah wafat. Itu ulama benar, itu ulama Quran, seorang hafidz Quran yang mengerti tentang makhraj, tentang tajwid, seluk-beluk tentang Al-Quran itu dia tahu banget, dia detail banget itu. Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi penggantinya kalau Pak Guru juga mengharapkan dari kalian semuanya. Dan Pak Guru setiap kali berdoa benar deh. Rabbana hablana min ahlil Quran, Rabbana hablana min hafidil Quran. Hablananya ini bukan hanya saja kepada anak pribadi Pak Guru, tapi juga kepada kalian semuanya yang menjadi anak didik Pak Guru. Supaya ya Allah jadikan mereka semuanya ini penghafal Quran, pecinta Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran. Karena ketika seorang ulama wafat, maka penggantinya siapa lagi kalau bukan kita sekalian. Baik anak-anakku sekalian yang semangat dalam menghafal. Yang keduanya, setelah tadi memberikan tugas, yuk kita belajar tentang BTQ-nya. Halamannya sebentar, Pak Guru ambil bukunya dulu ya. Buku BTQ-nya ya. BTQ halaman 53. Bab 5, pelajaran kelima, mengenal bacaan dengung dan samar. Nah, yang ini menyimak nak. Menyimak apa yang akan Pak Guru sampaikan. Akan tetapi dipersilahkan kalian untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Ini belajar tentang tajwid. Sebelum belajar tentang tajwid, Pak Guru akan kasih motivasi terlebih dahulu. Kalau kalian jalan di jalan raya, kemudian walaupun nggak ada polisi ya, terlebih ada misalnya ada polisi, ada syurutiyun, ada lampu merah. Nah, ada lampu merah menyala. Kira-kira kalian mau berhenti atau nerusin? Berhenti kan? Tapi kalau diterusin bagaimana yang terjadi? Satu, akan mencelakakan diri kalian. Kedua, mungkin akan ditilang. Nah, begitu juga sama dengan ngaji baca Al-Quran. Kalau nggak pakai tajwid, maka yang ada bukan kita berpahala, kitanya menjadi dosa, kitanya malah dilaknat, kitanya malah dikutuk. Jadi percuma dong. Nggak ada yang percuma kalau kalian tahu ilmunya. Maka dari itu, yuk ada bacaan yang dibaca samar dan juga ada bacaan yang dibacanya dengung. Dengung sama samar beda. Kalau dengung kayak gini nih, suara hidung, dengung, namanya dengung. Kalau samar, burem, nggak jelas, nggak jebo. Seperti contoh, misalnya di huruf Indonesia aja ya. Huruf Indonesia tuh ada tuh yang kira-kiranya nggak jebo, nggak jelas, samar-samar. Apa itu? Nah, kalau kalian ketemu bacaannya seperti ini, yo, dibaca apa? Bang, pakai eng ya. Padahal tulisannya BANK, banek. Jadi samar-samar jadinya. Jadi nggak jelas. Jadinya bang. Nah, begitupun juga sama. Baca Al-Quran, ada yang dibaca samar-samar, ada yang dibaca dengan dengung. Kalau dengung berarti dengan gunah, bigunah, dengan suara hidung. Oke, kita mulai belajar. Simak halaman langsung ke 55. Tadi 53 adalah bab judulnya. 55. Lihat Pak Guru bacakan di sini. Huruf nun sukun atau tanwin yang tidak dibaca. Nun sukunnya atau tanwinnya tidak dibaca. Lihat, hukum nun sukun atau tanwin apabila berhadapan dengan huruf ro dan lam, maka huruf sukunnya
tanwinnya tidak dibaca. Jadinya artinya di sini nunnya sama rohnya diidghamkan. Diidghamkan. Nah, di sini diidghamkan. Ada contoh bacanya halaman 56 sebelum diidghamkan, maka bacanya min rusulihi. Setelah diidghamkan, maka dibacanya mir rusulihi. Nunnya hilang. Diidghamkan kalau ini. Diidghamkan. Nah, idgham itu sendiri terbagi menjadi dua. Ya, tahu kan? Ada idgham yang bi gunnah dengan dengung, ada yang bila gunnah, ada yang dengan tidak dengung. Yang dengung yang mana, Pak? Yang dengung apabila nun mati atau tanwin. Yang nun mati tahu kan? Atau tanwin, nah itu dia tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka itu harus dengan dengung, suara hidung. Di kitab ini, di buku ini adanya yang bila gunnah. Pak Guru tambahin dengan yang bigunahnya. Yang ini bila gunnah nih, nggak pakai dengung. Mir rusulihi, begitu aja, langsung dilebur. Idgham dilebur. Kemudian ghafurur rahim, langsung seperti itu. Nah, ada yang dengan dengung. Misalnya Pak Guru kasih contoh di sini. Nah, ini bacaannya nun mati nih ya, karena ini nggak ada harokat, jadi mohon maaf nggak ada harokat. Ini nun mati. Man yakulu asal bacaannya, tapi karena ini yang dibaca adalah Al-Quran, maka harus diidghamkan dan digunakan. Jadi bacanya gimana? May yakulu, jangan may yakulu, jangan polos. Perhatikan suara Pak Guru. May yakulu, jangan dibaca may yakulu, jangan. Oke, harus ada dengungnya. Suara hidung. Kalau nggak bisa, pencet hidungnya. May yakulu, saking kepengen suara dengung. Dan hukum tajwidnya juga selain idgham biguna, panjangnya ada 2 harkat, dipanjangin sedikit. May yakulu, misalnya begitu. Jangan may yakulu, nggak boleh cepat-cepat, harus agak lama, harus ada dengungnya. May yakulu. Nah, huruf-huruf yang lain bisa kalian temukan. Ada loh di surat Wasyamsi di ayat ada, jangan kasih rahasia dulu. Jadi tugas lagi, nambah lagi tugasnya. Iya dong, kalau yang hafalan kan 2 minggu. Hafalan 2 minggu nanti, minggu Selasa lagi baru Pak Guru ambil nilainya. Tapi yang ini habis selesai ini tugas lagi itu, menemukan bacaan idgham dan bacaan ikhfa. Ikhfanya belum dijelasin. Idgham ada di surat Asy-Syams, berdekatan itu ayat itu, di ayat sekian. Kemudian yang bacaan ikhfanya juga ada. Pak Guru ulang lagi. Ada yang dibaca bigunnah dengan dengung, ada yang bila gunnah tidak dengan dengung. Yang ini yang tidak dengung bila gunnah di buku ini. Hurufnya lam sama ro. Yang bigunnah yang dengan dengung itu hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ketika nun mati bertemu dengan itu, maka bacaan kita harus didengungkan, harus dengan suara hidung seperti yang tadi Pak Guru contohkan. May yakulu, jangan polos. May yakulu, seperti kamu baca yang ini, mir rusulihi, ghafurur rahim. Ini pun juga sama, kalau misalnya panjangnya mah 2 harkat, ditahan sejenak supaya dapat huruf tasdidnya. Begitupun juga dengan bigunnah. 1 bigunnah. Kemudian yang dengan suara samar-samar, n berubah jadi eng,
bukan pakai suara hidung, tapi N berubah menjadi eng, samar-samar N-nya. Seperti tadi, banak jadi bang. Nah, ini juga sama nih. Contohnya di halaman 59, wa antum, jangan wa antum. Wa antum. Jadi N-nya samar-samar, enggak jadi N, jadi eng. Tuh, gitu. Bacaan samar-samar tuh seperti itu. Nah, hurufnya ada banyak nih. Coba hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 7. Jadi 15 huruf. 15 huruf. Bisa nggak hafalinnya ya? Kalau pakai lagu, itu hafalannya beda dengan hurufnya. Nah, ini dibaca samar-samar. Dibaca dengan ikhfa namanya. Hukumnya dibaca dengan ikhfa. Contoh yang lain di sini, min qablikum. Dibacanya harus jadi min qablikum. Bukan pakai suara hidung tapi disamar-samarkan. Baik, kemudian seperti huruf yang berikutnya, min tahtiha. Pamang thakulat. Nah, huruf-hurufnya seperti itu. Kalau dibilang ikhfa, oh berarti hurufnya jadi ang. Dangung, suara hidung. Oke? Kita berlatih seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, masih dalam bentuk video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian bisa paham. Kalau kurang paham, ulang-ulang lagi videonya. Diperhatikan lagi. Sebelum Pak Guru akhiri video ini, Pak Guru ulang. Kalian hafalkan surah Asy-Syams. Lamanya 2 pekan. Tapi bagi yang sudah hafal, silakan langsung setor. Bagi yang belum hafal, yuk semangat. Menghafalnya caranya one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Jangan diborong. Wasyamsi wa duhaha, hari pertama. Besok wal qamari idza talaha, tapi yang ayat pertama juga diajak. Jangan ayat kedua hafal, ayat pertama lupa. Diajak wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Besok lagi, nambah lagi terus sampai pada akhirnya kalian sudah hafal. Yuk matanya ditutup, setor hafalannya. Cara ngupload tugasnya seperti tutorial yang udah Pak Guru kasih. Kalian bikin akun YouTube aja ya. Nanti linknya yang di share ke e-learning. Kemudian kita belajar tentang hukum bacaan samar dan bacaan dengung, yaitu idgham dan ikhfa. Idgham artinya memasukkan, melebur. Nih, memasukkan huruf satu dengan huruf yang lain. Nunnya dimasukkan kepada ro. Misalnya tadi di sini halamannya mir rusulihi ghafurur rahim. Ini yang kalau tidak dengan dengung. Kalau yang dengung tadi mayyaqulu, panjangnya 2 harakat. Kemudian yang hukumnya tentang hukum yang samar-samar, berarti N-nya berubah menjadi ang. Seperti itu. Dan tugasnya adalah mencari, Pak Guru bilang ada 3 ayat di surah Asy-Syams yang berkaitan dengan bacaan dengung dan bacaan samar, bacaan idgham dan bacaan ikhfa. Temukan. Nah, menemukan harta karun kayaknya gitu ya, menemukan harta karun di dalam surah Asy-Syams. Menemukan bacaan tentang gunah, biguna dan bacaan ikhfa. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa tetap semangat belajar walaupun Pak Guru suguhkan sebuah video seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.